Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Yuliastuti SE AKMEI, salah satu dosen di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Mahardika Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya, mata kuliah yang saya ampu pada semester ini salah satunya adalah manajemen keuangan. Dalam mata kuliah manajemen keuangan ini, yang kita harapkan dari peserta didik, para mahasiswa, mereka bisa memahami konsep keuangan dan bisa menggabungkannya dengan aspek manajemen, sehingga pada saat mereka nanti menjalankan satu bisnis atau mereka mengelola satu organisasi atau mereka memulai satu usaha yang baru, maka sudah memiliki bekal yang cukup untuk bisa memanage keuangan yang akan dia arrange. Nah, dalam salah satu pembelajarannya ada topik manajemen modal kerja. Di situ ada 4 manajemen yang harus di-arrange, yaitu kas, piutang, persediaan, dan modal kerja sendiri. Nah, salah satu mekanisme yang dijalankan di kelas adalah memberikan asesmen penugasan kepada mahasiswa agar mereka tidak hanya sekedar memahami secara textbook, tapi juga bisa mengaplikasikannya, bisa menarasikannya dengan sangat baik, sehingga termasuk bisa menyiapkan mereka bekerja dalam satu tim, bekerja as a team. Nah, dalam hal ini ada salah satu penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa untuk lebih memahami manajemen piutang, dan akan disajikan dalam satu tayangan berikut, dan ini adalah hasil diskusi yang telah dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa untuk memastikan paham secara detail dan tepat apa yang akan mereka sajikan, presentasikan dalam kerja proyek bersama, kemudian memberikan masukan mana yang harus direvisi, mana yang harus ditambahkan, dan jadilah kemudian dalam bentuk pembahasan sebagaimana yang disajikan dalam kelompok berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Akhir-akhir ini aku sering dengar teman-teman tuh ngomongin piutang pas ngurusin laporan keuangan. Tapi ya gitu, banyak yang mikir ribet duluan. Emangnya piutang tuh apa sih? Gampangnya, piutang adalah hak kita untuk menagih uang kepada pembeli yang membeli barang kita secara kredit. Piutang dikategorikan sebagai kas karena jangka waktu pelunasannya kurang dari setahun. Oh, jadi kita kayak ngasih utang ke customer gitu ya? Iya bener, makanya piutang itu harus dikelola. Emang gimana caranya? Nah, kita harus punya aturan kredit yang ketat. Contohnya, 1, kredit scoring dengan mengecek riwayat bayar customer. Yang kedua, memberi batas maksimal kredit misalnya 100 juta. Dan yang ketiga, syarat jelas seperti harus lunas dalam waktu 30 hari atau memberi diskon 2% jika customer membayar dalam waktu 10 hari. Berarti selama ini kita salah ngasih kredit dong ke semua customer. Itu masalahnya. Jadi kita harus lebih selektif. Kalau perlu minta DP dulu. Terus gimana kalau udah telat bayar? Ya, kita harus cepat nagih. Kita bisa kirim faktur cepat lengkap dengan deadline dan kontak. Dan jangan lupa reminder via WhatsApp atau email 3 hari sebelum jatuh tempo. Terus kalau lewat, telepon langsung atau datangi kantornya. Tapi aku malu buat nelpon buat nagih-nagih gitu. Jangan malu dong, bisnis itu harus profesional. Oh iya, aku dengar harus bikin aging report ya? Betul, kategorikan piutang berdasarkan 0-30 hari masih aman, cuman diingetin 31-60 hari telepon atau kirim email, 61 hari kirim debt collector untuk nagih. Iya, jangan lupa hitung receivable turn of ratio-nya juga. Kalau ratio-nya rendah, artinya penagihan kita lambat. Gimana kalau customer beneran nggak bisa bayar? Ada beberapa opsi. Yang pertama, ubah jadi cicilan. Yang kedua, sisihkan 5% dari piutang untuk jaga-jaga. Yang ketiga, melalui jalur hukum dengan cara mengirim somasi atau gugatan ke pengadilan. Kalau customer langganan lama gimana? Ya, kita harus tetap tegas. Kita bisa kasih keringanan seperti diskon, pelunasan, yang penting kita jangan sampai rugi. Wah, insight banget nih. Aku jadi ngerti caranya ngurangin piutang bermasalah. Mulai besok kita terapin biar cash flow lancar, bonus juga lancar. Nah, itu tadi adalah video singkat mengenai manajemen piutang. Jadi kesimpulannya adalah menerapkan manajemen piutang yang baik dalam perusahaan perlu dilakukan agar arus kas lancar dan resiko piutang macet bisa ditekan.
Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu nggak bilangin